ya tadi problemnya adalah banyak orang itu tabu sih memang ngomongin ini di timur gitu ya. Kayak Di timur kesannya ya. egois, Egoisnya itu mementingkan benar-benar jadi kepentingan negatif diri ya. sendiri gitu. Itu kayak Iya. sesuatu yang buruk. Ingat kita tidak sedang menyarankan teman-teman untuk jadi takers gitu ya. Bukan menyarankan Yes, teman-teman terima aja terus nggak usah ngasih, bukan gitu. Tapi saran kita adalah teman-teman pahami secret needs-nya, pahami apa kebutuhan yang selama ini kita rahasianya. abaikan, apa yang sebenarnya kita inginkan. Habis itu kita penuhin itu dulu supaya kita happy. Ketika kita happy, baru kita bisa membagi ke dunia kebahagiaan kita. Kita bisa berbagi sama orang lain. Tapi kita berbagi out of love, kita berbagi dengan cinta, kita berbagi karena kita berlimpah. Ini mindset yang berbeda mungkin tadi ya. Betul, ini cara Betul, betul. pandang yang boleh Cara teman-teman pandang. pertimbangkan lah. Jadi ini bukan Betul, tentang benar betul. atau salah ya. Ini tentang pilihan. Kalau menurut teman-teman ini masuk akal ya teman-teman boleh adopsi. Kalau menurut teman-teman ini nggak masuk akal ya, ya silahkan dibuang aja kan. Semua orang kan punya pilihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Angga sudah hadir ya di sebelah saya, Mas Angga ya, kebetulan ini ya. Bukan di Dan ini depannya juga ya. masih bukan. Siap. Dan kebetulan masih momen Idul Fitri, Mas Angga. Mohon maaf lahir dan batin ya, minal izin wal faizin. Kebalik. Ya, ya, mohon maaf lahir dan batin buat Mas Teguh dan buat semua teman-teman Hmm. pemirsa kedamaian.id. Oke, Wah. oke, oke, oke. Nah, ini Mas Oke, Angga, sebenarnya kan kita dari teman-teman kedamaian udah mau booking Mas Angga, tapi kebetulan Mas Angga oke. cuti ya, Di mungkin Lubuk cuti Linggau apa? kemarin. Pulang kampung ya, Mudik, pulang mudik. kampung mudik, yes, Iya, mudik ke iya. Lubuk Linggau. Jadi berapa hari Mas di sana? 9 hari. Berangkat tanggal 1, pulang Sembilan. tanggal 9. Oke, oke, makanya kan, kapan Mas Angga pulang? Tanggal 9. Oh ya udah deh, berarti tanggal 10 kita bisa Oh iya, syuting. tapi memang niat banget di tanggal 10 beneran syutingnya. Oke, oke. Oke, Gimana, gimana Mas Teguh? oke. eh Menarik ini Mas. Saya teringat di beberapa podcast yang lalu ya kita ngobrol Mhm. juga tentang egois, Oh, Mas Angga gitu ya kan tentang egois. waktu Egois kita atau bahas nama tentang lainnya cinta adalah kalau nggak salah itu. betul, betul ya kan, Eh, tentang self love. Nah gitu. ya, Nah kita bahas atau tentang nama selfish ya. yes selfish ya, nama lainnya Eh, adalah selfish. Ikan apa tadi Ikan Mas? sel, ikan sel, ikan ikan cangkang. Ikan Selfish. cangkang. Nah, Oke. oke, menarik kenapa saya ingin angkat lagi ini karena ada banyak mungkin teman-teman yang menganggap bahwa egois itu negatif, Mas Angga, Ya, gitu. jahat ya, dosa Kenapa? ya. Betul. Kenapa? Karena dia terlalu mementingkan diri sendiri, bahkan mungkin mata pelajaran di sekolah-sekolah dari teman-teman gitu ya, yang menyatakan bahwa kita harus mengorbankan atau mementingkan orang lain dulu daripada Oke. golongan pribadi kan gitu ya, Oke, daripada oke, kepentingan oke. pribadi. Pribadi dan Nah, golongan ya. jadi dari situlah mungkin akan banyak orang yang tolak belakang dengan bahwa Betul, betul, betul. egois itu adalah bukti bahwa kita mencintai diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin mungkin bisa dijelasin ini lebih detail ini Mas Angga biar Oke, tidak siap, ada siap. Biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita, biar akor ya. kesalahpahaman, betul. Dan Oke, kadang-kadang oke, cewek oke. kalau ditanya, aku tuh paling nggak suka cowok egois gitu. Cewek biasanya bilang gitu Heeh. ya. Heeh, Padahal heeh. sebenarnya dia akan suka cowok egois gitu. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Jadi gini, Nah, kan? kita bahas tentang egois dulu. Jadi memang agak tricky ya, karena ini kan bertentangan dengan culture ya, culture budaya yang Mm-mm. selama ini dianut, terutama di Asia. Gitu. Tapi gini, Mm-mm. kita akan ngomongin selfish dulu. Selfish tapi dalam artian apa ya? Wise selfishness istilahnya apa? Egois yang Bijaksana. bijaksana ya, egois yang bijaksana. Bisa. Nah, kita bisa mulai dengan satu pertanyaan, misalnya gini, Mas Tigo. Misalnya pertanyaan Mm. simpel. Kalau saya super selfish, kalau aku nggak mikirin orang lain, aku mau ngapain? Mhm, Nah, mhm, pertanyaan ini mhm. yang kita tanyain ke diri kita sendiri dulu, supaya kita tahu apa yang salah sama kita selama ini. Banyak orang tuh kaget ketika ditanya, kalau kalau kamu super egois, kamu mau ngapain? Kalau kamu nggak mikirin orang lain, kamu mau ngapain? Orang tuh, Oke.
langsung kaget kan, langsung shock tuh ya. Kok ada Oke, yang nanya gitu? heeh. Karena kan memang nggak Mm-mm, biasa tadi mm. kan. Betul, betul. Bertentangan dengan buku PPKN tadi kan. Iya, Aku iya. nggak tahu sih buku PPKN atau bukan. Jadi gini, tapi minimal gini, ketika kita tanya, orang akan mulai berpikir, oke, kalau aku super egois, aku akan keluar kantor malam ini juga, keluar kerja malam ini juga, misalnya. Mm, mm, mm. Atau, kalau aku super egois, aku akan ceraikan suamiku. Misalnya ada nggak kayak gitu? Berarti pemantik pertanyaan itu untuk mengetahui ada masalah enggak itu ya Iya, gitu ya. jadi Itu masalah. pertanyaan ini mensupport dua hal, Mas Teguh. Yang pertama Mhm. adalah mengidentifikasi apa secret needs kita selama ini, apa kebutuhan rahasia yang kita selama ini nggak aware, nggak tahu. Oke. Kayak tadi misalnya, eh kalau kamu super egois, kamu mau ngapain? Wah, kalau aku super egois sudah tak serai ini suamiku gitu. Artinya apa? Artinya selama ini dia mengabaikan sebuah kebutuhan rahasia tadi, kebutuhan yang selama ini dia Mhm. nggak tahu yang diabaikan cukup lama. Eh, Mhm. apakah dia harus beneran cerain suaminya? Ya bisa jadi perlu bercerai beneran, bisa jadi juga nggak perlu. Tapi minimal dengan kita bertanya, kalau aku super selfish, aku mau cerain suamiku, terus dia, oh, selama ini aku nggak pernah berpikir tentang cerai. Artinya apa? Artinya selama ini dia tidak terlalu happy dengan hubungannya, ngerti nggak kok? Yes. Artinya mungkin Betul. selama ini hubungannya dia hanya ngasih ke orang, tapi pasangan dia nggak ngasih balik ke dia, ngerti nggak? Mhm. Dia Mhm. kasih Mhm. perhatian, dia kasih cinta, dia kasih semuanya, tapi kok dia kok nggak ngasih balik aku? Sehingga dia merasa hubungan ini nggak sehat. Sehingga, kalau aku egois, kalau nggak mikirin anak-anak, kalau cuma mikirin diri sendiri udah tak ceraiin tuh. Iya, iya, Nah, iya, iya. artinya kan satu tadi secretness-nya jadi ketahuan. Yang kedua, apa masalah yang selama ini dia pendam selama ini yang kita perlu selesaikan sebenarnya. Oh, mungkin dia punya masalah komunikasi, ya perlu diselesaikan gitu. Mhm. Kayak tadi misalnya, kalau aku super selfish, kalau aku super egois, aku keluar dari kantor malam ini. Artinya apa? Artinya satu, mungkin dia nggak happy dengan pekerjaannya. Mungkin menurut dia Oke. gajinya kekecilan. Mungkin dia tidak Mhm. dihargai di tempat pekerjaannya. Ya dia perlu do something untuk itu kan gitu. Mhm. Mhm. Mungkin dia perlu komunikasikan sama bosnya, mungkin dia perlu minta kenaikan gaji gitu. Cuman kan apa ya, hal-hal kayak gini kan agak tabu dibahas terutama di culture timur ya, di orang timur. Karena orang Iya timur gitu tuh ya, betul, betul, betul. terbiasa, koron katanya kamu harus mengedepankan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri kan gitu. Yes, betul. Tapi problemnya adalah, ketika kamu selalu mendahulukan kepentingan orang lain dan kamu mengabaikan kepentinganmu sendiri, mengabaikan kebahagiaanmu diri sendiri. Pertanyaannya, apakah kamu beneran happy? Apakah Mhm. kita bahagia? Mhm. Bahagia nggak? Yes. Kalau kita ngasih dan kita nggak bahagia, itu akan jadi apa? Istilahnya the dark side of giving, kok. Karena Oke. kita ngasih, tapi kita berharap orang itu apa ya? Mengembalikannya, ngerti nggak? Yes. Ada feedbacknya gitu ya. Iya, kita perhatian ke dia dengan harapan dia juga akan perhatian ke kita. Jadi kita ngasih dari scarcity mindset, kok. Mhm. Bukan karena cinta, Ketakutan bukan karena ditinggal. abundance mindset, ngerti nggak? Jadi Takut ketika ditinggal gitu ya. ketika kita ngasih ke orang yang kita kasih kok nggak membalas, kita jadi kayak sakit hati, kita kecewa, kita dendam. Mhm. Akibatnya apa ya? Akibatnya tadi kita nggak, satu, kita nggak bahagia, kita nggak truly happy. Yang kedua, kita nggak truly giving sebenarnya. Kita nggak ngasih Oke. dalam artian giving yang sebenarnya. Karena itu dibahas tuh, kalau kita ngasih sedekah tuh harus ikhlas nggak atau gimana kan gitu. Hmm. Nah, Iya, salah iya. satunya itu. Cuman kan karena memang di culture kita, ya memang kita tidak terbiasa untuk melihat apa kebutuhan kita dan memenuhi kebutuhan kita dulu. Padahal ya tadi, kalau kita nggak menolong diri kita sendiri, tapi kita mengedepankan menolong orang lain dulu tanpa menolong diri kita sendiri, tapi kita menolong orang lainnya dari scarcity mindset, kita menolong supaya suatu saat dia nolong balik ke kita, ngerti gak sih? Hmm. Kita Mhm. Mhm. berharap nanti di satu titik ya kita akan terkapar, gue. Ibaratnya Teguh Dan ini lagi kehabisan energi berdarah-darah. juga gitu ya, Iya, betul. ibaratnya kamu tuh berdarah loh sekarang. Tapi kamu nggak sadar kalau kamu berdarah. Hmm. Kamu ngasih bantu orang, tapi kamu berdarah terus. Terus kamu bingung loh. Ini kenapa kok rasanya sakit ya? Tapi nggak tahu, ngerti nggak? Tapi berdarah. Terus bantu-bantu, tahu-tahu pingsan Oke. gue, kehabisan darah. Nah, Mas Aga, Eh, itu tuh sebenarnya banyak orang yang ngalamin yang hmm. mengatakan bahwa itu adalah bentuk cinta gitu, berkorban untuk orang yang kita cintai gitu.
Nah, harusnya kalau dia cinta dia tidak merasa berkorban soalnya. Aliranku ya. Sekali lagi ini kan Iya, bukan tentang benar atau iya, salah ya. Ini tentang iya, pilihan iya. dalam hidup aja. Menurutku kalau aku mencintai seseorang aku nggak akan pernah merasa berkorban untuk dia karena aku melakukannya karena aku suka, karena aku cinta, karena out of love, karena aku happy. Tapi Iya, iya, kalau iya. ya tadi problemnya adalah banyak orang itu tabu sih memang ngomongin ini di timur gitu ya. Kayak Di kesannya timur ya. egois, Egoisnya itu mementingkan benar-benar jadi kepentingan negatif diri ya. sendiri gitu. Itu kayak Iya. sesuatu yang buruk. Dan Yes. teman-teman mungkin langsung kepikiran, aku punya temen yang apa ya, kerjaannya yang takers istilahnya, yang nerima terus tapi nggak pernah mau ngasih. Kita semua mungkin punya lah temen yang kayak gitu ya, yang apa ya, nggak pernah mau. Pokoknya giliran dia ngasih dia nggak, pokoknya terima terus pokoknya gitu. Nah, Eh, ingat kita tidak sedang menyarankan teman-teman untuk jadi takers gitu ya. Bukan menyarankan yes. teman-teman terima aja terus nggak usah ngasih, bukan gitu. Tapi saran kita adalah teman-teman pahami secret needs-nya, pahami apa kebutuhan yang selama ini kita Rahasianya. abaikan. Apa yang sebenarnya kita inginkan. Habis itu kita penuhin itu dulu supaya kita happy. Hmm, Gitu. Ketika kita happy, baru kita bisa membagi ke dunia kebahagiaan kita. Kita bisa berbagi sama orang lain. Tapi kita berbagi out of love, kita berbagi dengan cinta, kita berbagi karena kita berlimpah. Nah, ketika kita berbagi karena kita berlimpah, disitulah kita menemukan kebahagiaan ketika memberi. Go. hmm, hmm. Dan ketika kita memberi karena kita bahagia, kita nggak mengharap orang yang kita kasih balas ke kita. Oke. Jadi kayak sang surya menyinari dunia kan gitu. Tak harap Hanya kembali memberi ya. tak harap kembali kan gitu. Karena banyak Iya, orang iya. itu dia itu sebenarnya kekurangan, dia ngasih sesuatu yang dia nggak punya ke orang lain sehingga dia nggak happy. Dia berusaha ngasih sesuatu yang dia nggak punya ke orang lain, dia ngasih 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 ngasih. Akhirnya dia jadi kayak dendam sama orang itu kan. Akhirnya orangnya gampang kecewa, gampang marah, gampang kesel. Makanya orang bilang kan antara cinta dan benci itu tipis banget. Gitu. Karena kalau dia sangat cinta, jadi sangat benci. Ya karena itu salah memanai cinta tadi, gue. Oke, oke, oke. Karena sesuatu Wah, yang dia pikir itu cinta, padahal kan mungkin bukan cinta ya kita bahas di podcast kita sebelumnya. betul, Makanya betul. step pertama teman-teman perlu tadi, tanyain pertanyaan tadi, latihan ini exercise yang sangat penting menurutku. Tanyakan ke diri sendiri. Kalau aku super egois, kalau aku tidak mikirin siapapun, kalau aku super selfish, kalau aku hanya mementingkan diriku sendiri, aku pengen apa? Mm-mm. Bukan berarti tadi, bukan berarti Anda harus ceraikan suamimu saat ini juga, bukan berarti Anda harus keluar dari pekerjaanmu malam ini juga, bukan begitu. Tapi pahami, ada secret needs, ada kebutuhan yang kita selama ini nggak dapatkan. Ada sesuatu yang perlu kita tutup, yang perlu kita tambal di hati kita. Nah, kita kerjain itu dulu. Mm-mm. Karena Teguh Oke. nggak akan, kalau kita ngomongin abundance, kita ngomongin keberlimpahan, bukan hanya keberlimpahan dalam cinta, tapi dalam uang dan segala macam. Mm. Kalau Teguh masih dalam mode berkorban tadi ya, mode sacrifice gitu ya, mode berkorban, 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 lu nggak pernah abundance. Eh, Karena kita ngasih, kita berharap suatu saat nanti. Siapa tahu nanti dia akan balas, ngerti nggak? Nah, tapi kalau kita udah penuh, kita ngasih, kita truly giving. Ketika kita giving, kita happy. Nah, ketika kita truly giving, kita akan truly receiving. Nah, ya, kalau kita bisa menerima dengan tulus, kita akan bisa memberi dengan tulus. Banyak orang tuh Ya, urutannya ya, salah. ya. Dia memberi dalam rangka untuk menerima. Nah, itu kurang sehat. Orang Ah, membeli dalam rangka pengen menerima. padahal ada ya, Padahal, Mas. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita kayak di dalam pesawat hmm, yang apa yang kejadian misalnya pesawat yang crash atau apa, ya, kan yang dapat dapat apa dapat oksigen masker pertama adalah oksigen. Kalau tekanan di betul ya. dalam kabin pesawat menurun, masker oksigen akan Eh, jatuh dari panel di atas Anda kan gitu. yes, betul. Gunakan melingkar hidung dan bernafaslah seperti biasa. Nah, penting tuh. Penumpang yang membawa anak kecil harap memakai masker oksigennya terlebih dahulu baru menolong orang lain, gitu kan? Yes, 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 Iya, yes. iya, 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 betul. Artinya sebenarnya memang yang benar gitu, Gue. Tolong diri sendiri, kamu kuat, kamu piringnya penuh baru kamu tolong orang lain. Mm, Karena mm, kamu nggak bisa nolong orang lain kalau kamu berdarah tadi aku bilang. Bayangkan, kalau kita nggak pakai masker, lagi tekanan di kabin menurun, kita nggak pakai masker oksigen, kita berusaha makin orang lain. Kamu bisa makin berapa orang sebelum kamu pingsan kan gitu. yes, Tapi kalau kamu pakai masker oksigen ke kamu dulu, kamu tercukupi, kamu bisa menolong sangat banyak orang. betul. Karena kamu nggak akan pingsan kan, kamu bisa nolong orang, nolong orang, nolong orang, nolong orang. Tapi kalau kamu nolong orang dulu, kekuatannya akan terbatas kok.
Yes, 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 yes. Ini mindset yang berbeda mungkin tadi ya. Betul, ini cara Betul, betul. pandang yang boleh Cara teman-teman pandang. pertimbangkan lah. Jadi ini bukan Betul, tentang betul. benar atau salah ya, ini tentang pilihan. Kalau menurut teman-teman ini masuk akal ya teman-teman boleh adopsi. Kalau menurut teman-teman ini nggak masuk akal ya, ya silahkan dibuang aja kan. Semua orang kan punya pilihan ya. Dan menurutku kita perlu memperhatikan apa yang benar-benar kita butuhkan dan kita penuhi kebutuhan kita dulu. Begitu kita penuh, kita bahagia, kita bisa berbagi ke orang lain. Kita bisa tolong orang lain. Nah, ketika nolong itu kita nolong karena cinta, nolong karena abundance. Dan ketika kita truly giving, pada saat yang sama kita truly receiving. Go. Jadi Mhm. kita nggak perlu berharap orang yang kita tolong membalas, karena sebenarnya pada saat kita ngasih itu pada saat yang sama kita menerima. Go. Ketika Bisa kita saat itu ngasih, juga ya. iya orangnya Mhm. senyum, orangnya happy, orangnya bahagia, itu kita itu Didoain nggak gitu. kalah Betul, bahagianya betul. sama yang dikasih loh. Betul, betul. Apalagi Sering sempat didoain kali, kita gitu, betul. iya, sering kali yang ngasih itu lebih bahagia daripada yang dikasih, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Jadi kita nggak perlu berharap dibalas karena kalau kita ngasih dengan tulus out of love, kita seneng. Yang ngasih seneng, yang terima seneng. Sehingga nanti energinya Mhm. mengalir. Kita terima dengan damai, kita kasih dengan damai. Kita terima dengan damai, kita kasih dengan damai. Banyak orang itu kan tidak bisa menerima dengan damai. Karena dia merasa Mhm. kalau menerima ya itu kayak kayak egois, kayak jahat, kayak takers. Ya kita perlu dua-duanya karena flow kan. Abundance itu kan constant Mhm. flow, energi ya. Kita perlu menerima dan kita perlu ngasih. Nah, supaya kita bisa truly giving, ya kita perlu truly receiving juga. Makanya step pertama menurutku penuhi kebutuhan kita. Apa secret needs kita? Kalau misalnya tadi, oh aku kayaknya kalau aku egois aku harus keluar saat ini juga. Ya bukan berarti harus keluar, tapi kita pahami, oh berarti ada kebutuhan. Iya. Berarti di pekerjaanku apa yang bisa aku lakukan supaya pekerjaannya lebih 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 asik? Apakah aku minta naikkan gaji? Apakah aku ngobrol? Apakah kasih tahu kalau job deskku kebanyakan atau apapun? Apakah aku nggak dihargain? Habis itu cari waktu untuk mulai ngerjain yang kita suka kan gitu. Mhm. Mhm. Sampai di satu titik nanti mungkin bisa diputuskan, bisa jadi nanti pekerjaannya kita jadi suka atau kita keluar dari kantor itu dan dapat yang kita suka kan gitu. Yes, yes, yes. Kalau nggak gitu kita nggak bahagia, kita ngempet kata orang Jawa. Apa? Apa, Mas? Ngempet, ngempet tuh apa bahasa Ngem- Indonesia? Ngempet itu menahan. Oh. Ngempet, pengen pipis ditahan itu namanya ngempet. Oh. Pengen ke Iya, toilet iya, iya. ditahan ya namanya ngempet. Orang Jawa Ah. tuh ngempet gitu. Kayak tadi kita punya hubungan tadi. Nah, kalau aku egois sudah tak cerain suamiku, ya berarti mungkin kita perlu komunikasikan apa yang kita pengen ke Mhm. dia. Mhm. Dan kita juga perlu apa ya? Kita perlu take care diri kita juga gitu. Dan nggak apa-apa. Kita perlu Oke, memenuhi kebutuhan sampai oke, kita oke. penuh. Jadi memang aku Mas Riko yang ngomong. Kita nggak Mhm. bisa hanya orang yang punya cinta yang bisa berbagi cinta kata dia. Mhm. Makanya ya kita perlu penuhin diri kita dengan cinta. Dan kita nggak bisa. Pokoknya kalau kamu kekurangan, kamu bantu pun kamu nggak akan optimal. Oke. Jadi itu. Jadi Oke, ini praktek menarik ini. Satu selfishness ya. pertanyaan ya, satu Boleh. pertanyaan buat mengubah apa mindset teman-teman, sudut pandang teman-teman tentang Hmm. egois tadi ya. Tanya ke Mm-mm. diri kita, kalau misalnya kita adalah super egois, maka apa yang akan kita lakukan? Kalau misalnya jawabannya ada masalah, berarti masalah itulah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, gitu ya Mas ya. Yes. Either dua, either Oke. kita punya secret needs yang belum terpenuhi atau kita punya problem yang kita perlu address. Mhm, Dan mhm. ya itu salah satu step pertama kalau kita pengen abundance, Mas Teguh. Oke, siap. Praktek istilahnya wise selfishness ya, apa Wise selfish. ya, egois yang Egois yang bijaksana. bijaksana. Gitu. Nah, ini teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui bahwa egois itu ternyata bisa bijaksana loh. Gitu Iya, ya. dan nggak selalu jahat ya. Yes, yes. Oke, Dan Mas Angga. kalau itu tahu gak, Mas Teguh, kalau pasanganmu sangat egois dan pasanganmu sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan jadi pasangan yang sangat menyenangkan. Go. Oke. Jadi Bisa sebaliknya ya, bisa sebalik seperti iya, itu gitu. iya, karena kalau dia udah orang kalau udah selesai sama dirinya sendiri, karena dia udah memenuhi kebutuhannya dia gitu, memenuhi secret Mhm, needs-nya mhm. dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika jadi pemimpin dia akan jadi pemimpin yang baik. Ketika jadi suami dia akan jadi suami yang baik. Ketika jadi ayah dia akan jadi ayah yang baik. Ketika jadi partner bisnis dia akan jadi partner bisnis yang baik. Mhm, Karena mhm, orangnya mhm. egois, super egois. Jadi ya cewek-cewek kalau bilang aku tuh nggak suka cowok egois, coba dipikirkan lagi. Jangan-jangan Anda suka cowok yang egois. Tapi egois yang tadi yang wise selfishness tadi. Yes, 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 yes. Atau bisa jadi egoisnya ini setengah-setengah, Mas, gitu. Jadi tidak totalitas, akhirnya merasa bahwa
ya jadi buruk ya dampaknya gitu. Yang orang pikir egois, yang deep minded egois bagi kebanyakan orang itu takers gue. Takers. Oh, Orang oke. yang cuman mau enaknya doang, nggak mau apa ya, maunya terima bantuan terus nggak mau balik Heeh, membantu gitu. Itu yang heeh, disebut heeh. sebagai egois sebenarnya. Bukan orang yang mementingkan. Menurutku memenuhi kebutuhan kita yang benar-benar kita inginkan itu menurutku nggak egois. Menurutku ya. Mhm, mhm, Atau mhm, egois yang mhm, baik kalau itu memang kita manage sebagai egois. Tapi yang orang sebut egois itu kan biasanya orang yang maunya menang sendiri. Nah itu kan salah. Orang yang takers mhm, doang tanpa pernah giving itu juga hatinya kosong. mhm, Hatinya kosong. Karena ya tadi, kita nggak bisa truly giving kalau kita nggak truly receiving. Jadi, truly receiving itu datang bersamaan dengan truly giving, begitu juga sebaliknya. Truly giving itu terjadi bersamaan dengan truly receiving. Jadi ini siklus yang sebenarnya satu. mhm, Nah, cuman kan mhm. orang pisah-pisahin gitu. Iya, 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 betul, betul, betul. Oke, menarik ini Mas. Kalau misalnya kita tadi berbicara tentang dengan pasangan gitu ya, Hmm. tentang pasangan tadi, yang satu pasangan ini dipenuhi dengan cinta dan satu lagi pasangnya masih low nih, Hmm, apa hmm. cintanya gitu. Bisa jadi kan memiliki perbedaan yang signifikan gitu ya. Akhirnya karena merasa tidak dipenuhi cinta dia, bisa jadi mungkin sudah tidak sevisi lagi. Apakah itu menjadi solusi bahwa perceraian adalah salah satu solusinya gitu, atau perlu ditambahin Hmm. cinta ke si pasangan gitu, gimana? Jadi kayak aku nggak tahu dia benar atau enggak ya, tapi menurutku kita Heeh. nggak bisa membahagiakan orang lain yang nggak bahagia. Kalau Teguh nggak punya Iya, cinta, aku nggak bisa gini. Kalau Teguh nggak bahagia sama dirimu, apapun yang aku lakukan ke kamu tuh nggak akan pernah cukup bikin kamu bahagia. I see. Jadi kalau itu Cukup. terjadi sama pasangan kita, misalnya kitanya udah belajar di kedamaian, udah belajar self love, udah praktek selfishness, Betul, kita udah sama diri kita udah selesai, kita udah bisa berbagi cinta. Sedangkan pasangan kita masih menuntut. Di satu sisi kalau kita penuh kita nggak akan merasa tertuntut karena kita biasa aja ngasih kan gitu. betul. Yang Mm. kedua, ya diajak dong pasangannya nonton YouTube kita, diajak Mm, belajar mm, praktek self love, di terapi apanya eh trauma-traumanya. Karena kita udah punya stepnya tuh di video kita sebelumnya kalau nggak salah yes, nanti cari aja di betul. YouTube-nya Kedamaian atau kita munculkan di salah satu sudut sini kalau tim editing Mm, bisa taruh nanti. Kita udah bahas tuh 5 langkah kalau nggak salah untuk menciptakan self love. Ya itu dipraktekin bareng-bareng karena pasangan yang asik itu kalau kita bertumbuh bareng-bareng. Nah kadang-kadang memang kalau satunya bertumbuh sangat kuat, satunya enggak ya kadang-kadang nanti nggak cocok. Nah nggak cocok ya perlu diadres sih. Apakah pasti harus pisah? Enggak selalu sih. Bisa mm, jadi mm, mm, berpisah, solusinya bisa jadi enggak. Bisa jadi bisa bertumbuh kan gitu. mm, Ya menurutku mm, mm. diusahakan dulu, dia usahakan bertumbuh bareng-bareng gitu. Karena Yes, kalau yes, kata yes, Mas yes. Fadli itu pernah ngomong, kalau pasangan itu sekufu, Mas Fadli. Sekufu. Aku nggak tahu sekufu itu apa maksudnya. Sekufu itu sefrekuensi. Ah, Oh, itu bahasa apa? Kufu itu bahasa apa? Bahasa Arab. s- iya kayaknya. Sekufu kan? Betul. Iya. Aku pernah dengar Mas Adi ngomong gitu, cuman aku belum pernah tahu Iya, iya, maksudnya iya, apa. iya, iya. Karena biasanya Betul, gitu. betul, betul. Jadi ya kita belajar aja, ajak aja bertumbuh bareng-bareng gitu. Itulah Betul, gunanya betul, kita betul, betul. punya komunitas. Edifikasi, ajak nonton video gitu. Betul, 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 betul. Thank you, Mas Angga. Yes, karena apa? Seperti yang kita bahas tadi di awal kan, ada banyak mungkin orang yang menganggap bahwa egois ini jadinya cenderung ke negatif gitu ya, negatif Hmm. dan untuk mengangkat bahwa ya udah lu negatif, lu egois banget sih gitu. Akhirnya untuk menerima, mencintai diri sendiri dengan cara yang benar pun bahkan dia menolak gitu ya gitu. Enggak, itu terlalu terlalu Ya, mencintai diri gitu. kita perlu sadar bahwa dunia ini enggak isinya bukan positif dan negatif. Lawannya Mhm. salah itu belum tentu benar. Belum tentu Lawannya benar. benar belum tentu salah. Jadi kita perlu sadar Oke. itu dulu, Gu. Jadi ini orang tuh selalu Ini pikir kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya A. Kan enggak, bisa aja C gitu loh. ini kalau kita ngobrol sama Mas Angga nih selalu dipatahinnya kayak gini nih. Enggak, karena seringkali lawan dari Iya, kebenaran itu belum tentu kesalahan loh, Gu. belum tentu. Iya, iya, Lawan iya, iya. dari kebenaran itu bisa jadi kebenaran yang lain. Ini kita nggak pernah tahu loh. Jadi orang tuh selalu A B. Kalau egois berarti jelek. Enggak selalu gitu. Mm, mm, mm. Jadi nggak selalu.